buat kelompok 2. Di sini kami akan menampilkan tentang perang antara Korea Utara dan Korea Selatan. Perkenalkan, saya Katrina Donna Olivia Melati sebagai Amerika Serikat. Saya Flora Cindia Bella sebagai pasukan Korea Utara. Saya Satria Dewa Purnama sebagai PBB. Saya Intan Sri Karisma sebagai Korea Utara. Saya Nugra Setia sebagai Uni Soviet. Saya Nihayato sebagai pasukan Korea Selatan. Saya Meza Gita sebagai Korea Selatan. Selamat menonton. Perang dingin adalah perang dalam wujud ketegangan sebagai perwujudan dari konflik kepentingan dan perebutan supremasi dan perbedaan ideologi antara blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Korea Selatan berada di bawah pengaruh Amerika Serikat dengan paham liberal kapitalis, sedangkan Korea Utara di bawah pengaruh Uni Soviet yang mengembangkan paham sosial komunis. Setelah terjadi Perang Dunia, Amerika Serikat dan Uni Soviet menerima tawanan Jepang di Korea, yaitu garis batas paralel ke-38. Namun, garis itu berubah menjadi garis demarkasi yang menyebabkan adanya dua kubu ideologi di Korea. Ini adalah peta wilayah Korea ya. Oh, sekarang kan kita sudah memiliki wilayah kekuasaan masing-masing ya, Mister? Iya. Oh ya, Mister, bagaimana dengan perundingan kita kemarin? Apakah kita jadi membuat perbatasan wilayah kita? Ya, kita harus membuat wilayah perbatasan kita supaya adil ya. Ya, oke, kalau begitu, besok kita bawa perwakilan untuk melakukan perundingan mengenai pembatasan wilayah kita. Baik, Mister. Keesokan harinya, kedua negara membawa perwakilan ke perbatasan kedua negara tersebut. Baiklah, selamat datang semuanya. Hari ini kita akan membahas mengenai pembagian garis demarkasi antar wilayah kita agar tidak terjadi kesalahpahaman. Baik, apakah perwakilan kedua negara sudah hadir semua? Sudah hadir semua, Mister. Baik, kalau begitu kita mulai saja perundingan ini. Jadi, kami sudah sepakat untuk menentukan pembagian wilayah dan sudah sesuai dengan perhitungan luas wilayah. Setiap perbatasan wilayah akan dipasang pagar pembatas. Benar sekali, dan di setiap perbatasan diwajibkan adanya penjagaan agar tidak terjadi konflik. Baiklah, ini adalah peta wilayah Korea. Untuk bagian barat akan menjadi wilayah Korea Selatan dan untuk bagian timur akan menjadi wilayah Korea Utara. Silakan kalian tanda tangani perjanjian ini agar tidak terjadi kesalahpahaman. Jika kalian melanggar, masalah ini akan diajukan ke PBB dan tentunya akan berdampak kepada kedua negara. Baiklah, kami berjanji tidak akan melanggar perbatasan wilayah ini. Kalau begitu kita menuju ke perbatasan wilayah kita. Wilayah ini akan menjadi wilayah Korea Utara dan wilayah Korea Selatan. Jangan sampai ada yang melanggar ya. Baik. Setelah mereka melakukan pembatasan wilayah, selang beberapa hari pada 25 Juni 1950, Korea Utara menyerang Korea Selatan secara mendadak dengan mengirim 75.000 pasukannya melintas batas paralel ke-38. Pihak Korea Selatan pun cukup terkejut, hingga membuat Korea Utara unggul dan berhasil menduduki beberapa wilayah seperti Gyeonggi, Ongjin, dan Kaesong yang merupakan kota penting bagi pihak selatan. Prajurit, wilayah kita sangat sempit sekali untuk melakukan aktivitas. Aku mempunyai ide untuk membobol batas wilayah kita dengan Korea Selatan. Baiklah, itu ide yang bagus agar kita mendapat wilayah yang lebih luas.
Serang dengan cepat dan segera kita rebut wilayah Seoul. Korea Utara dengan pasukannya menyerang Korea Selatan. Pasukan Korea Selatan panik lantaran wilayah mulai terancam dan bergegas laporan menuju pemimpin. Tuan, perbatasan kita diserang oleh Korea Utara. Bagaimana ini? Bagaimana pengawasan di perbatasan? Mengapa Korea Utara bisa memasuki wilayah kita? Tidak tahu, Tuan. Kejadian itu terjadi secara tiba-tiba. Wilayah Seoul juga mulai dikuasai oleh Korea Utara. Segera kerahkan semua pasukan kita agar situasi tidak semakin genting, dan kita laporkan ke Amerika Serikat untuk menindaklanjuti masalah ini. Baik, Tuan, laksanakan. Kemudian, Korea Selatan dan pasukannya menuju ke markas Amerika Serikat untuk melaporkan Korea Utara. Mister, wilayah kita diserang oleh Korea Utara. Bagaimana ini? Apa? Bagaimana bisa terjadi? Kita kan sudah membuat perjanjian. Tidak tahu, Mister. Mereka tiba-tiba menyerang wilayah kita. Baiklah, kalau begitu, aku akan menghubungi Uni Soviet. Baik. Setelah itu, Amerika Serikat menghubungi Uni Soviet. Hei Uni Soviet, bagaimana ini negaramu telah melanggar perbatasan kita? Gimana ini pertanggungjawabannya? Berikan aku bukti pelanggaran itu. Besok kita bertemu di wilayah perbatasan kita. Amerika menunjukkan bukti dan mengajak Uni Soviet untuk menuju wilayah perang. Hei Mister, Lihatlah, situasi ini semakin memanas. Bagaimana ini Uni Soviet? aku pun juga terkejut melihat ini. Kita harus segera melaporkan kepada PBB agar menemukan titik temu. Ayo segera pergi. Amerika Serikat dan Uni Soviet bergegas menuju PBB dan melaporkan situasi. Ada apa kalian kesini? Kami mau melaporkan bahwa terjadi perang antara Korea Utara dan Korea Selatan. Bagaimana bisa terjadi? Bukannya sudah dibagi garis wilayah? Tiba-tiba saja terjadi penyerangan ke wilayah Korea Selatan. Segera kerahkan pasukan PBB dan hubungi kepala negara masing-masing. Kita adakan rapat darurat. Kemudian, kedua negara dan PBB melakukan rapat dan mendiskusikan penyelesaian konflik, akan tetapi tidak ditemukan titik terang dan konflik terjadi hingga kini.